Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok S1. Di sini kami akan mempresentasikan Project Based Learning, yaitu Learn Color Digital semester 2. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok dengan saya sendiri, Nana Nurfadila, dengan NIM 4231004, dan rekan saya Anissa Sadia dengan NIM 424230103. Adapun tujuan dari pembuatan robot line follower ini, pertama, mengetahui apa itu line follower, yang kedua, mengetahui komponen apa yang digunakan pada line follower, tiga, bisa membuat desain dan simulasi dari line follower digital ini. Selanjutnya, pengertian dari line follower. Line follower ini adalah sebuah robot yang dapat mengikuti garis. Robot ini dapat mengikuti garis berdasarkan perbedaan warna garis. Dalam hal ini, garis pandu yang digunakan adalah garis putih yang ditempatkan di atas permukaan berwarna hitam. Adapun alat bahan yang kami gunakan pada pembuatan robot digital ini, yang pertama ada akrilik. Akrilik ini yang nantinya akan kami cetak, desain mekanikalnya itu akan dicetak di akrilik, jadikan bodi robotnya. Lalu ada motor DC. Motor DC ini untuk menggerakkan roda agar robotnya berputar. Lalu ada freewheel atau roda putar. Roda putar yang nantinya ditaruh di bagian bawah tengah itu fungsinya untuk menyeimbangkan robot ini. Lalu ada Arduino atau microcontroller. Controller yang kami gunakan di sini itu Arduino Uno. Lalu ada baterai dengan jumlah tegangan 16 volt. Lalu ada holder baterai 4. Selanjutnya merupakan fungsi dari driver motor L298N. Driver motor ini berfungsi sebagai rangkaian untuk mengaktifkan motor DC berdasarkan perintah yang diberikan oleh controller, seperti Arduino. Motor driver ini menghubungkan microcontroller dengan motor DC dan mengatur kecepatan serta arah dari. Kemudian optical sensor. Optical sensor bekerja dengan memanfaatkan adanya perbedaan warna garis pada jalur dengan bidang lintasan. Rangkaian sensor terdiri dari dua bagian, yaitu LED sebagai pemancar cahaya dan fotodioda sebagai penerima atau receiver. Prinsip kerja dari sensor ini yaitu ketika fotodioda terkena cahaya, maka nilai resistansi yang didapat akan kecil, namun pada saat fotodioda tidak terkena cahaya, maka nilai resistansi yang didapat akan besar. Selanjutnya ada desain elektrikal dan optical sensornya. Yang sebelah kiri itu ada skematik sensor dan sebelah kanan ada layout sensor. Skematik dan layout ini software yang kami gunakan untuk pembuatan ini itu adalah Altium. Nah, bisa teman-teman lihat di sini kami menggunakan 6 buah sensor dan ada 6 pin header juga. Yang selanjutnya itu rangkaian elektrikal dari line follower digital. Nah, di sini kami menggunakan baterai, mana jumlah tegangan dari baterai ini jumlahnya 16 volt. Nah, bisa teman-teman lihat, film dari baterai itu terhubung ke groundnya driver motor. Lalu posisi driver motor itu terhubung ke switch. Lalu pin 2 switch itu terhubung ke 12 volt driver motor. Di sini kami juga menggunakan 6 buah sensor, di mana nanti output sensor ini akan mengirimkan informasi yang akan ditangkap oleh Arduino. Lalu, outputan Arduino juga akan mengirimkan informasi dan akan diterima oleh driver motor. Nah, di sini kami juga menggunakan kabel jack. Apa sih fungsinya kabel jack itu? Kabel jack ini kan terhubung ke driver motor. Jadi dari kabel jack ini untuk menggunakan Arduino-nya. Terus yang perlu kita perhatikan saat proses wiring ini, bahwa PCC dan juga bulan dari baterai, dari LWC motor, modul motor, terus dari microcontroller yaitu Arduino, dari 6 sensor itu harus saling terhubung, ground dan PCC-nya, agar nanti robot itu berjalan optimal. Lalu itu ada 2 DC. Outputan dari modul motor ini akan mengirimkan tegangan ke motor DC, sehingga nanti motor DC itu akan berjalan berputar sesuai kecepatan yang kita program.
Nah, selanjutnya ada desain mekanikal dari line follower ini. Ini desain dua dimensinya ya. Yang ini adalah lantai satunya. Di mana di lantai satu ini dapat Arduino. Ini baut untuk Arduino. Tapi ini ada baut untuk fuel atau rodanya. Ini ada baut untuk ditekan ke sensornya. Ini ada baut untuk spacer ke lantai 2. Lantai 2 ini terdapat holder baterai dan juga baterai. Lalu ada electric motor dan di sini ada switch. Nah, ukuran dari robot kami itu yaitu lantai satunya lebarnya itu sekitar 10 cm dan tingginya panjangnya itu sekitar 15,5 cm. Selanjutnya ini ada desain 3 dimensinya, mana ini tampak atas, kanan, ini tampak kanan, ini tampak bawah yang ada ini isometrik. Selanjutnya yaitu codingan dari robot line follower digital kami. Di sini kami menggunakan program perulangan switch case. Bagian awal ini merupakan deklarasi pin yang digunakan. Kemudian void setup ini merupakan inisialisasi pin yang digunakan sebagai output dan juga input. Kemudian void set motors ini untuk mengatur kecepatan motor DC menggunakan PWM. Kemudian bagian void loop INT var 1 sampai var 6 ini merupakan tempat untuk menyimpan nilai digital dari masing-masing sensor. Selanjutnya di sini masuk ke bagian perulangan. Yang pertama, jika semua sensor mendeteksi jalur putih dengan nilai 0,0000 dengan kecepatan motor output satunya ini 25, output 2 low, output 3 low, output 4 25, maka yang akan dicetak yaitu jalur putih. Robotnya akan diam. Selanjutnya kondisi jika semua sensornya berada di jalur hitam dengan nilai 1111. Dengan kecepatan motor input 1, output satunya 20, output 2 low, output 3 low, dan output 4 20, maka yang akan dicetak yaitu jalur hitam. Begitu seterusnya. Selanjutnya ada kondisi robot maju kiri, robot maju kanan, robot maju sensor tengah, robot belok kanan, dan robot belok kiri. Selanjutnya ada alat pengerjaan. Yang pertama itu ada studi literatur atau mencari ide dan referensi mengenai robot line follower digital. Lalu selanjutnya itu membuat desain mekanikal dan mencetak grafik. Nah, sebelum membuat desain mekanikal ini, kita ada tahapan yaitu pembuatan desain elektrikal yang seperti gambar yang sudah kami tunjukkan tadi. Lalu ada pembuatan program, lalu ada melakukan perakitan dari desain mekanikal yang sudah kita cetak tadi, lalu memasukkan program, robot sudah dirakit, lalu melakukan pengujian robotnya di jalur atau track. Selanjutnya yaitu dokumentasi pengerjaan. Di sini ada dokumentasi pembuatan desain mekanikal 2D dan 3D. Kemudian proses pemotongan akrilik. Selanjutnya hasil pemotongan akrilik sesuai dengan dari desain yang sudah dibuat. Kemudian perakitan line followernya. Selanjutnya pembuatan program line follower dan juga dicoba. Nah, ini ada video uji coba yang sudah kami lakukan di track hitam, di track putih dan background hitam. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.